Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baru saja kita menyaksikan pertandingan match ketiga untuk Indonesia di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF, di mana kita tahu skor sendiri dimenangkan oleh tuan rumah Vietnam versus Indonesia dengan skor 1-0. Nguyen Tuan Hai pencetak gol dari Vietnam, ini Messi-nya Vietnam ini ya kan. Sehingga gol di menit 77 itu berbuah kemenangan untuk Vietnam. Memang kita tahu sepanjang laga Indonesia ditekan terus. Pemain muda ini, pemain Indonesia yang rata-rata usianya 20 tahun teman-teman ya. Ini luar biasa ini di Piala AFF yang diturunkan Sintayong pemain U20. Kalau saya sih mendukung pola pikir dari Sintayong sih, meski banyak pundit-pundit bola atau pengamat-pengamat sepak bola yang lainnya yang mempertanyakan Sintayong kenapa hanya memainkan pemain muda, kenapa tidak memanggil nama-nama seperti Mark Klok, Stefano Lillipali, dan juga Egy Maulana Fikri. Pertanyaannya, kalau seandainya dia memanggil, apakah klub melepas ya kan? Sementara kita tahu sendiri Liga 1 itu bergulir. Tentu Sintayong akan memanggil pemain-pemain yang betul-betul bisa dilepas klub teman-teman, karena liga profesional tidak berhenti kalau masih awal bulan 12 ya kan. Makanya ini sekaligus PR sebenarnya ini bagi AFF untuk menyelenggarakan ASEAN Cup 2026 nantinya, itu kalau bisa ya di bulan 7, bulan 6, bulan 7 ya kan, sampai bulan 8, karena disitulah liga berhenti kan, liga sudah berhenti. Kita lihat saja Liga Thailand pun kan masih lanjut sekarang, masih lanjut. Tetapi kalau liga-liga seperti Liga Vietnam memang berhenti karena mereka fokus sekali ke AFF ini ya kan. Liga Malaysia di awal AFF minggu yang lalu masih lanjut, sekarang mungkin sudah berhenti ya. Itulah teman-teman alasannya. Jadi sah saja Sintayong lebih baik menggunakan pemain muda yang cikal bakal untuk timnas U22 yang akan diturunkan di SEA Games. Jadi tidak perlulah kita menghujat Sintayong, namanya juga pemain muda ya kan. Target saja dari federasi itu tidak ada di Piala AFF atau ASEAN Cup ini teman-teman. Jadi ngapain lagi kita menghujat? Kalau Indonesia kalah 1-0 atas Vietnam, ya wajar saja lah, Vietnam itu pemain inti itu semua teman-teman. Pemain yang sudah ikut untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 yang lalu. Juga yang menjuarai 2018, menjuarai Piala AFF juga. Bersama Park Hang-seo ya kan. Yang mencetak gol tadi pun Messi-nya Vietnam ya kan. Tetapi itu pun kita lihat kewalahan mereka menghadapi tim Indonesia. Timnas Indonesia kewalahan sekali menghadapinya, meskipun yang diturunkan adalah pemain-pemain U20 macam Victor Detan ya kan. Victor Detan yang baru kita kenal di Liga bersama PSM Makassar. Kemudian ada juga Kakang, ada Robi Darwis, ada Cahya Supriyadi yang bermain di Liga 2 bersama dengan FC Bekasi kan. Kadek Ariel, Ferrari, itu semua pemain-pemain muda yang jam terbangnya masih belum sematang dari Vietnam, tetapi itu pun pertahanannya sangat bagus tadi, harus kita akui bagus. Ini kita lihat komentar-komentar warganet Indonesia di kolom ASEAN Football itu justru malah menyalahkan Indonesia, menyalahkan timnas, menyalahkan Sintayong. Tidak logis, tidak perlu ada yang disalahkan di sini. Kita harus semakin maju ke depan berpola pikirnya. Piala seperti ini ya nggak usahlah jadi agenda utama ya kan. Tetapi kualifikasi Piala Dunia lah yang paling penting, atau Piala Asia. Sintayong pun saya yakin teman-teman, kalau seandainya liga berhenti, umpamanya AFF ini dilaksanakan di bulan kita katakanlah bulan Juli atau Agustus, saya yakin dia akan memanggil pemain-pemain abroad, meskipun turnamennya adalah Piala AFF atau ASEAN Cup, saya yakin itu. Ataupun kalau tidak bisa semua, ya senior-senior dari Liga 1
macam Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Ramadan Sananta, dan masih banyak lagi. Itu dia teman-teman. Tetapi kan yang jadi pertanyaan bagi kita, ya, yang menjadi pertanyaan, kenapa warga-warga net Indonesia plus 62 justru malah menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan Sintayong, menyalahkan pemain atas kekalahan atas Vietnam? Menurut saya tidak logis, teman-teman. Kembali saya ulangi, adapun seperti Coach Justin itu mempertanyakan kenapa Egy Maulana Fikri, itu saya lihat di Facebook ya, saya tidak tahu entah betul atau tidak itu. Kenapa Egy Maulana Fikri, kenapa Mark Klok, kenapa siapa lagi, Stefano Lillipali tidak dipanggil ke timnas untuk AFF ini? Kalau seandainya Sintayong memanggil, apakah dilepas klub, teman-teman? Sementara Liga 1 bergulir saat ini. Itu pertanyaan kita. Karena mereka sangat dibutuhkan klubnya. Seperti Mark Klok, tentu sangat dibutuhkan Persib untuk menjaga posisi mereka di papan atas, apalagi mereka belum pernah kalah Stefano Lillipali. Kalau Sintayong memanggil Stefano Lillipali, apakah Borneo FC melepas? Sementara mereka juga butuh Stefano Lillipali untuk bersaing di papan atas liga. Egy Maulana Fikri, apakah Dewa United mau melepas Egy Maulana Fikri? Kita tahu sampai saat ini Egy Maulana Fikri merupakan top skor BRI Liga 1 sampai dengan pekan ke-13. Dewa United masih membutuhkan tenaganya untuk keluar dari zona bawah. Itu dia. Tetapi kalau liga berhenti, dan untuk berhentinya itu kan harus di bulan 6, bulan 7, bulan 8. Kalau begitu saya yakin Sintayong akan memanggil mereka. Federasi tidak mau menghentikan liga karena memang kalau dihentikan di bulan Desember ini tentu jadwal akan dirombak lagi, dan nantinya akan ada pemadatan jadwal, ataupun nantinya di akhir liga akan mundur, dan itu mempersusah federasi. Makanya Liga Thailand, Liga Indonesia itu tidak ada yang berhenti. Makanya Thailand pun memang mereka memiliki kuota pemain asing lebih banyak di liganya. Makanya sebagian pemain-pemain senior itu dipanggil. Namun sebagian tidak, teman-teman. Sebagian tidak, teman-teman. Seperti top striker atau top skor Liga Thailand itu tidak dipanggil. Itu tidak dipanggil, teman-teman. Itulah ya, teman-teman ya. Jadi janganlah kita menyalah-nyalahkan siapapun. Pokoknya selamat. Kalau saya sudah bagus, saya lihat penampilan timnas yang turun di AFF ini, meskipun mereka masih pemain muda, harus kita support. Demikian.